Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang kimia unsur. Kompetensi dasar menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia, manfaat, dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama, yaitu gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah, serta unsur-unsur periode ketiga dan golongan transisi periode keempat. Pendahuluan, kita tentu sering menggunakan telepon seluler atau mungkin menggunakan laptop. Dari mana sumber energinya? Nah, dikenal baterai ion litium. Baterai ion litium sering kita gunakan sebagai baterai pemasok listrik portable pada berbagai perangkat elektronik seperti telepon seluler, laptop, kamera, dan senter. Litium, unsur di sistem periodik dengan nomor atom 3, merupakan unsur yang sangat reaktif dan mudah terbakar, serta disimpan dalam minyak mineral, sehingga litium tidak pernah terdapat sebagai unsur bebas di alam, tetapi hanya sebagai senyawa. Sumber litium ada dalam mineral pegmatit dan lepidolit. Apakah unsur-unsur yang lain dalam sistem periodik unsur juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan kita? Bagaimana unsur-unsur tersebut diperoleh dari sumbernya? Semua hal ini akan dibahas dalam bab ini. Materi tentang kimia unsur yang akan dibahas meliputi kelimpahan unsur-unsur di alam atau mineral, kemudian sifat-sifat unsur, kemudian pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan unsur-unsur tersebut. Nah, yang akan dibahas meliputi golongan gas mulia, golongan halogen, alkali, alkali tanah, kemudian unsur periode ketiga, dan unsur transisi periode keempat. Ya, jadi yang akan dibahas di sini yaitu tadi ini golongan 8A gas mulia, kemudian 7A halogen, kemudian 1A alkali, 2A alkali tanah, kemudian unsur periode ketiga, jadi ini baris yang ketiga, dan unsur transisi periode yang keempat, yaitu 10 unsur yang ini. Kita pelajari bagian yang pertama, yaitu tentang mineral. Mineral adalah bahan alam yang mengandung unsur atau senyawa tertentu dengan kadar yang besar. Nah, di sini ada contoh ya, kandungan unsur serta mineral yang mengandung unsur tersebut. Yang pertama, natrium. Ada dalam mineral sendawa cili NaNO3, trona Na2CO3, NaCl garam batu, dan boraks Na2B4O7. Kemudian unsur litium terdapat dalam mineral lepidolit dan pegmatit yang tadi sudah disebutkan di bagian pendahuluan. Ya. Serta unsur-unsur lainnya bisa kalian baca di dalam PPT-nya. Ya, berikutnya yang ini juga sama ya. Jadi dari yang atas sampai sini ini merupakan unsur-unsur golongan A, sedangkan yang sebelah bawah ini unsur-unsur transisi atau golongan B. Bagian kedua yang akan kita pelajari adalah sifat-sifat unsur. Yang pertama sifat fisika. Sifat fisika itu adalah menyangkut penampilan. Misalkan wujudnya, kekerasannya, warna, bau, rasa, serta sifat-sifat periodik unsur yang sudah pernah dipelajari di kelas 10 seperti jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronnegatifan, serta titik didih dan titik leleh. Sedangkan sifat kimia ini berhubungan dengan reaksi kimia
yang dialami unsur tersebut. Misalkan kereaktifannya, apakah mudah bereaksi atau sukar bereaksi, daya oksidasi dan daya reduksi, serta sifat asam dan basa. Kita review sifat periodik unsur yang kelas 10 ya. Ini akan menjadi dasar selama kita belajar tentang kimia unsur supaya mudah ke depannya ya. Jadi secara umum sifat periodik untuk jari-jari atom, sifat logam, sifat basa, semakin ke kiri, semakin ke bawah dalam sistem periodik itu semakin besar. Sedangkan sifat-sifat lainnya seperti energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron, sifat non-logam, sifat asam, semakin ke atas, semakin ke kanan, itu semakin besar. Memang di sini ada beberapa kekecualian ya. Nanti ini akan dibahas dalam setiap golongannya. Sifat periodik lain yaitu tentang titik didih dan titik leleh. Secara umum, untuk golongan 1A sampai 4A semakin ke atas, semakin ke kanan, semakin besar. Sedangkan untuk golongan 5A sampai 8A semakin ke atas, semakin ke kanan, itu semakin kecil. Yang kita pelajari pertama yaitu golongan gas mulia. Golongan 8A gas mulia. Di sini ada lambang unsur, nama unsur, dan jembatan keledai supaya mudah untuk mengingat nama unsur-unsurnya. Terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Khusus untuk golongan 8A ini, nomor atomnya harus hafal karena sering digunakan untuk penulisan konfigurasi elektron yang disingkat. Nah, untuk kereaktifannya, dari atas ke bawah semakin reaktif. Kita akan pelajari tentang sifat fisika dari golongan gas mulia ini. Wujudnya ya tentunya gas. Kemudian monoatomik, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, dari atas ke bawah, He sampai ke Rn, titik didih dan titik leleh makin ke bawah makin bertambah. Mengapa? Karena gas mulia bersifat non-polar. Sehingga gaya tarik-menarik antar molekulnya merupakan gaya London atau dispersi. Di mana apabila Mr semakin besar, maka titik didih akan semakin besar. Nah, kita ketahui tentunya dari atas ke bawah, ya ini MR-nya akan semakin besar. Berikut disajikan data sifat fisis unsur gas mulia. Ya. Kalau kita lihat ini sifat-sifat periodik unsur. Ya, ini sesuai dengan yang kelas 10. Energi ionisasi dari atas ke bawah ini semakin berkurang. Sedangkan jari-jari semakin bertambah. Kemudian untuk titik leleh dan titik didih, karena makin ke bawah MR makin besar, sehingga titik didih dan titik leleh semakin besar. Berikutnya sifat kimia. Gas mulia dikatakan bersifat inert atau lembam, artinya sukar bereaksi dengan unsur lain. Hal ini dikarenakan, yang pertama, karena konfigurasi elektron gas mulia sudah stabil. Kalau kita lihat konfigurasinya berakhir di Ns2-Np6, berarti sudah oktet, kecuali helium duplet. Kemudian energi ionisasinya sangat tinggi, menyebabkan gas mulia sukar melepas elektron untuk membentuk ion positif. Kemudian afinitas elektronnya justru sangat rendah, menyebabkan gas mulia tidak dapat mengikat elektron untuk menjadi ion negatif. Jadi, di alam, gas mulia ditemukan dalam keadaan bebas. Senyawa gas mulia yang pertama kali dapat disintesis adalah XePTF6 oleh Neil
ultraviolet. Nah, unsur gas mulia ini dari He, Ne sampai ke Rn, jari-jarinya semakin besar, maka kereaktifannya semakin bertambah. Unsur helium, neon, dan argon belum dapat dibuat senyawanya. Sedangkan kripton hanya dapat bereaksi dengan F2 jika disinari atau diberi muatan loncatan listrik. Xenon dapat bereaksi dengan F2 tetapi memerlukan pemanasan atau penyinaran untuk memulai reaksi. Sedangkan Rn, radon, dapat bereaksi spontan dengan F2. Gas mulia hanya dapat bereaksi dengan unsur-unsur yang sangat elektronegatif, yaitu F2 dan O2. Unsur xenon dapat bereaksi dengan gas fluorin membentuk XeF2, XeF4, dan XeF6. Berikut tabel nama bentuk molekul dan hibridisasi dari XeF2, XeF4, dan XeF6. Berikut pembuatan gas mulia. Unsur gas mulia diperoleh dengan cara penyulingan bertingkat udara cair, kecuali radon. Radon diperoleh dari peluruhan radioaktif isotop radium 226. Gas mulia yang terbanyak di atmosfer bumi atau di udara adalah argon. Sedangkan yang terbanyak di alam semesta adalah helium. Bagian terakhir dari gas mulia yaitu kegunaannya. Ya, kegunaan dari helium untuk pengisi balon udara dan kapal balon karena gas helium bermassa jenis rendah dan tidak dapat terbakar. Kemudian pencampur oksigen pada tabung pernafasan penyelam. Kemudian untuk membuat atmosfer inert pada proses pengelasan. Sedangkan kegunaan neon untuk lampu-lampu iklan atau reklame, pengisi lampu TL, sebagai pendingin reaktor atom, dan untuk membuat indikator tegangan tinggi, penangkal petir, dan tabung televisi. Kegunaan dari argon sebagai pengganti helium untuk menciptakan atmosfer inert, kemudian untuk pengisi lampu pijar, kegunaan kripton untuk pengisi lampu fluoresensi, kemudian lampu kilat fotografi berkecepatan tinggi. Sedangkan kegunaan xenon untuk pembuatan tabung elektron dan untuk pembius. Yang terakhir radon, karena ini bersifat radioaktif, jadi sebagai sumber radiasi dalam pengobatan kanker.